Orang seperti kita disambut sama Nabi Muhammad kelak di hari kiamat. Sallallahu alaihi Muhammad. Dengan dosa yang begini banyak ya Allah, dengan jauhnya kita dengan kehidupan Nabi Muhammad ya Allah, setiap pintu masuk surga tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa tahannan ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta wa takarramta wa tahannanta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahilladzi kashafa 'anna al-ghummah wa jala ghayahib adh-dhulmah wa akmala dinina wa atamma علينا النعمة وأكرمنا بخير نبي فكنا به خير أمة والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة أما بعد. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mengizinkan kita berkumpul di malam yang baik, membaca bacaan yang baik dan berkumpul di tempat yang baik. Insyaallah kebaikan yang Allah mudahkan kepada kita, kita kerjakan di malam hari ini. Selalu diberikan kemudahan, terus menerus kita melakukan kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah menerima apa yang kita lakukan di malam hari ini agar kita semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Rasulullah dan masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada malam hari ini kajian kita tentang sirah nabawiyah atau sejarah atau mengenal tentang perjalanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya kita belajar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sejarahnya. Kenapa penting? Karena Nabi Muhammad itu menjadi manusia terbaik. Nabi Muhammad menjadi tetangga terbaik. Nabi Muhammad menjadi pemimpin rumah tangga terbaik. Kalau kita menjadi sebuah kita punya tetangga, maka contohlah Nabi Muhammad sikap dengan tetangga. Karena bertetangga mengikuti apa yang diajarkan Nabi Muhammad, tetangga kita pun menjadi berkah. Kalau kita pemimpin rumah tangga, belajarlah dari Nabi Muhammad ketika memimpin rumah tangga, mendidik keluarganya. Karena contoh Nabi Muhammad untuk mendidik keluarga sebaik-baiknya contoh, dan tepatnya pilihan kita menyontoh kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bos suatu kerjaan, Nabi Muhammad pun pernah menjadi bos ketika bekerja dan mengajarkan bagaimana cara bekerja yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad pun sebaik-baiknya sahabat, sebaik-baiknya berteman. Rasulullah SAW itu punya sahabat yang banyak dan sahabatnya sangatlah bangga punya sahabat seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pemimpin peperangan. Belajar perang dari cara perangnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad contoh untuk segala urusan dunia yang menyebabkan kita mudah urusannya di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya kenapa juga kita harus penting belajar sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena sesungguhnya orang yang betul-betul mengerti Al-Quran
orang yang belajar tentang sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Siti Aisyah ditanya tentang akhlaknya Rasulullah oleh para tabi'in. Bagaimana sih akhlaknya Nabi Muhammad SAW? Maka Siti Aisyah menyampaikan, kana khuluquhu Quran. Mau tahu budi pekertinya Nabi Muhammad? Mau tahu sikapnya Nabi Muhammad? Mau tahu ucapan, perbuatan, dan fikiran hatinya Nabi Muhammad? Maka lihatlah apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu semuanya tentang Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian juga Allah menjelaskan di dalam Al-Quran ini sebagai contoh, sebagai perintah dan sekaligus pelajaran untuk umat manusia seluruhnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah aku datangkan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Aku yang mengutusnya, Allah yang mentakdirkannya datang kepada kalian umat manusia. Datang kepada kalian orang-orang di Jazirah Arab, di Mekah khususnya. Datang kepada manusia dan juga jin dan seluruh makhluk alam semesta. Rasulun min anfusikum, utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang itu dari jenis kalian, yaitu manusia. Allah tidak katakan di sini dengan ucapan laqad ja'akum nabiyyun, tidak dikatakan aku datangkan kepada kalian seorang nabi, karena tidak semua nabi itu rasul, tetapi setiap rasul juga pastilah dia adalah seorang nabi. Tingkatnya lebih tinggi seorang rasul itu. Allah kirim utusan dari Allah Subhanahu wa taala dari jenis kalian, manusia seperti kalian. Kenapa Allah kirimkan jenis Nabi Muhammad dari golongan manusia, bukan dari malaikat, atau bahkan lebih dari malaikat, atau bahkan lebih hebat lagi dari apa yang kita bayangkan. Rasul diutus dari manusia. Kenapa? Agar kita manusia mudah mengikutinya, agar kita manusia lebih senang karena sejenis sama kita, gampang mencontohnya. Bahkan Rasulullah sudah menjelaskan bahwasanya kalau kalian ini lagi ada masalah, kalau kalian lagi ada kesulitan, kalau kalian lagi dapat musibah, Rasulullah ingatkan kita semuanya, falyatadzakkar musibatuhu bi fa innahu min a'zamul masaib. Kalau kalian lagi dapat masalah, coba kalian bandingkan masalah kalian dengan masalahnya Nabi Muhammad SAW. Maka sesungguh masalahnya Nabi Muhammad itu jauh lebih besar, gak sebanding dengan masalahnya kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Bagaimana kita bisa mau disamakan dengan masalahnya Nabi Muhammad? Ada yang diantara kita sholat dilempari kotoran isi perut onta? Ada yang kita dipukulin sampai berdarah-darah, sampai keluar, sampai patah-patah giginya dan ditadahi darahnya dengan telapak tangan mulia Nabi Muhammad demi mengajak orang masuk ke dalam surga. Biar orang kenal sama Allah tapi balasannya batu. Biar orang masuk ke dalam surga tapi balasannya penipu. Biar orang dekat dan enak merasakan indahnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dibilangnya tukang sihir. Ini balasannya Nabi Muhammad. Lahir belum sempat melihat sosok seorang ayah. Baru umur beranjak dewasa, baru mulai besar sedikit umurnya, ibunya meninggal. Ini keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kita kalau punya masalah kita tuh akan terasa ringan ketika kita mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengingat Nabi Muhammad sangatlah penting untuk menerangi hidup kita, dan gaya hidup kita pun diatur dengan cara perilakunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ayat Al-Quran menjelaskan, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah, sosok seseorang yang sangat menganggap penting dan luar biasa keselamatannya kita, menjaga kita, cintanya sama kita, perhatiannya sama kita. Begitu besar dan hebatnya Nabi Muhammad SAW. Wah, kemudian bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang beriman itu lembut, dan sikapnya Nabi Muhammad sangatlah santun dan sayang kepada orang-orang beriman. Sallallahu alaihi Muhammad.
Makanya wajar kalau Nabi Muhammad punya perhatian kepada umatnya, itu di setiap malam, di setiap sujud, bahkan ketika Isra dan Mi'raj pun Nabi Muhammad masih memikirkan kita umatnya. Di antara kita sesayang-sayangnya kita sama seseorang, secinta-cintanya kita sama seseorang, pernahkah kita tangisi orang tersebut setiap malam dan sebut nama-namanya? Terus kita tangisi kepada Allah agar mereka semuanya selamat. So sayang-sayangnya kita sama orang, mungkin masih ada waktu kita lupa, atau kita ingat, atau pas lagi senang kita lupa sama dia. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW tidak pernah melupakan mendoakan kita umatnya di setiap malamnya, tidak pernah tidak meneteskan air mata ketika menyebut umatku, umatku. Ini sikapnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu perhatian dan sayangnya. Oleh karena itu penting dan harus kita mengenal lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Karena istilah orang sekarang, tak kenal maka tak sayang. Kita coba belajar sikapnya Nabi Muhammad, yang insya Allah antum yang sudah menikah belajar bagaimana Nabi Muhammad memimpin keluarganya. Antum yang akan menikah belajar bagaimana Nabi Muhammad memilih calon pasangan untuk rumah tangganya, bagaimana Nabi Muhammad romantis dengan istrinya. Maka ini perlu kita belajar dan sangat penting, khususnya di akhir zaman seperti ini. Kalau bukan Nabi Muhammad sebagai teladan kita, siapa kita mau contoh gaya hidup siapa? Kalau bukan Rasulullah yang jadi standar tolak ukur kita untuk melakukan apapun, terus siapa yang akan kita jadikan standar tolak ukur untuk gaya hidup kita? Dalam di ajaran Rasulullah SAW, Masya Allah, kalau bukan Nabi Muhammad yang menjadi teladan, kita mau pilih teladan siapa? Dikatakan bahwasanya innal muhibba liman yuhibbu muti'u, sesungguhnya orang yang kita cintai atau seseorang itu akan mengikuti perbuatan orang yang dicintainya. Kalau kita cintanya sama Rasulullah, pasti kita mengikuti perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita cintanya sama artis atau sama pemain bola, yang kita ikutin pasti mereka. Dan Rasulullah menyampaikan kita ini akan dikumpulkan kelak di hari kiamat dengan orang-orang yang kita cintai. Kalau ente cintanya sama Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah pasti dan yakin kalau kita akan berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita cintanya sama ahlul baitnya Rasulullah, di akhirat pasti kumpul sama keluarganya Nabi Muhammad. Cinta dengan sahabatnya Nabi Muhammad, kita pasti kumpul dengan sahabatnya Nabi Muhammad. Cinta dengan pewarisnya Nabi Muhammad, kita pasti kumpul dengan pewarisnya Nabi Muhammad, yaitu para ulama. Dan khidmah dengan orang-orang yang dekat sama Nabi Muhammad, kita pun akan kumpul di akhirat dengan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang kita menjadi pelajaran tolak ukur, kita sudah dekatkah dengan Rasulullah? Kita sudah kenalkah sama Nabi Muhammad? Kita sudah punya perhatiankah dalam sehari itu harus ada ilmu tentang kenalan lebih dekat lagi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menjadi pelajaran kita pada malam hari ini. Dan Allah mengatakan juga, seandainya kita belajar lebih dalam lagi, yang pertama kali mengajarkan, menunjukkan sikap cinta dan sayang dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan hampir sepertiga Al-Quran isinya cerita sikap tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bajunya Nabi Muhammad disebutkan, tangannya Nabi Muhammad disebutkan, wajahnya Nabi Muhammad disebutkan di Al-Quran, hatinya Nabi Muhammad disebutkan, kota tinggalnya Nabi Muhammad disebutkan, hijrahnya Nabi Muhammad disebutkan, bahkan anak keturunannya disebutkan, sifat-sifatnya Nabi Muhammad pun disebutkan di dalam Al-Quran. Ini yang pertama kali menunjukkan kemuliaannya seseorang Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ulama mengatakan dalam satu ayat potongan yang tafsirnya luar biasa, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa
liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia terkecuali untuk beribadah. Ulama mentafsirkan antara jin sama manusia, siapa yang ibadahnya paling baik? Jin apa manusia? Ente kok ragu-ragu jawabnya? Jin apa manusia? Manusia. Di antara manusia, kira-kira yang paling baik ibadahnya kepada Allah, nabi apa orang biasa? Nabi. Yakin? Dari para nabi dan rasul, kira-kira di antara rasul ini yang lebih baik, semua rasul baik atau jauh lebih baik ulul azmi? Ulul azmi tahu nggak? 5 nabi terbaik menurut pandangan Rasulullah dan menurut pandangan Islam. Siapa mereka? Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, antum hafalannya Masya Allah. Ulul azmi aja jawabnya paling cepat. Sallallahu alaihi Muhammad. Ulul azmi ini nabi yang terbaik dari 25 nabi yang wajib dihafal. Hafal nggak nama nabinya? Kelihatannya sih hafal semua. Mudah-mudahan yang hafal cepat naik umrah insyaallah. Yang belum nikah hafal nama nabi yang 25, mudah-mudahan cepat nikah insyaallah. Asalkan hafal 25 nama nabi. Dari 5 nabi yang terbaik ibadahnya, siapa di antara 5 yang terbaik ibadahnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi menjelaskan ayat tersebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa terkecuali liya'buduni Muhammad, agar Nabi Muhammad menyembah kepadaku dan menjadi contoh bagi yang lain bagaimana Nabi Muhammad ketika menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penjelasan yang sangat luar biasa, karena ibadah yang terbaik adalah ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Siapa yang paling bertakwa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kedekatan dengan Rasulullah pun suatu kedekatan yang sangat luar biasa. Kenal sama Nabi Muhammad pun suatu kenalan yang sangat luar biasa. Bahkan kita sering bawakan cerita, dan ini semuanya tentang cerita. Nabi Muhammad semuanya tentang cerita yang harus kita bawa dalam keseharian kita. Perhatikan cerita Nabi Muhammad, kita belum masuk dalam tema intinya. Sedikit cerita gambaran yang paling enak dan mudah. Rasulullah dikatakan wa kana himaruhu ismuhu Ya'far wa fi riwayatin Ya'fur. Rasulullah punya hewan keledai. Itu yang namanya Ya'fur. Punya hewan keledai peliharaan dikasih namanya Ya'fur. Dalam riwayat itu keledai namanya Ufair. Dan itu keledai, ulama ini menjelaskan kalau cerita tentang hewan kendaraannya Rasulullah atau hewan yang ditunggangi oleh Rasulullah, nama hewan keledai disebutkan di setiap masjid ketika kajian sejarah Nabi Muhammad. Disebutkan di pondok-pondok pesantren, dikeluarkan dari lisannya para ulama, didengarkan ke telinganya para santri. Kayak sekarang antum mendengar nama Ufair atau Ya'fur, hewan keledainya Nabi Muhammad SAW. Ini hewan keledai kapan hidupnya? Ketika Nabi Muhammad hidup. Dan ini hewan pun meninggal setelah wafatnya Rasulullah SAW. Tapi namanya masih disebut. Di setiap kajian Islam, di setiap sejarah tentang perkara hewan kendaraannya Nabi Muhammad, ini hewan yang mungkin biasa sekali di pandangan manusia, tapi tidak lagi biasa karena menjadi tunggangannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Untanya Nabi Muhammad
yang mengendarai yang Nabi Muhammad gunakan dari perjalanannya sampai ke kota Madinah ketika hijrah. Unta tersebut pun yang dipegang sama orang, Rasulullah katakan biarin, kasih tinggal. Fa innaha ma'murah. Itu unta sudah diperintahkan sama Allah, dia tahu mau jalan kemana. Dan berhentinya unta tersebut pun yang akhirnya dibangun Masjid Madinah Munawwarah itu dari gerakannya seekor unta. Tapi bukan sembarang unta. Untanya bersama Nabi Muhammad SAW. Maka kebersamaan dengan Nabi Muhammad ini menentukan keadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhnya kita dari Nabi Muhammad SAW ini pun memperjauh hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan al-ma'iyyah atau bersamaan, atau bukan bersamaan yang dimaksud sama kedudukannya, tapi kesamaan yang menunjukkan derajat yang sangat tinggi luar biasa. Ati'ullaha wa ati'ur Rasul, taat sama Allah dan taat sama Rasul. Tidak ada taat kita kepada Allah kecuali lewat jalannya taat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud ayat Rasul tersebut adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Bahkan kita ini dianggap umat yang beruntung. Dianggap umat yang beruntung. Kenapa? Memang kita tidak berjabat tangan langsung dengan Nabi Muhammad sehingga kita tidak bisa mulia dengan seperti mulianya para sahabat. Kita tidak seperti hewan unta yang ditunggangi oleh Nabi Muhammad. Kalaupun manusia bisa memilih mau jadi manusia saat ini atau mau menjadi unta yang ditunggangi Nabi Muhammad, pasti kita akan memilih menjadi unta walaupun jadi unta. Karena unta dinaikin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Siti Halimah ini menceritakan, dan semua ulama menjelaskan bahwasanya kampung Bani Sa'ad, tempat di mana Rasulullah dibawa dari kota Mekah ke kampung Bani Sa'ad, itu kala tersebut Bani Sa'ad adalah kota yang gersang, kering, keadaannya pun sulit, mau makan sulit, ekonomi tidak maju. Karena itu wanita-wanita di Bani Sa'ad ini mencari wanita yang baru melahirkan di kota Mekah agar bisa disusui, dengan nyusunya itu dan nanti mendapatkan upah. Maka Siti Halimah pun ketika keluar dari kampung Bani Sa'ad menuju kota Mekah, mendengar banyak wanita yang sedang melahirkan anak. Semua ibu-ibu dari kampung Bani Sa'ad menuju ke kota Mekah semuanya dengan kendaraan yang cepat-cepat. Siti Halimah kasihan, kendaraan hewannya sudah kurus kering, tidak makan. Dan Siti Halimah ditemani oleh suaminya dengan kendaraan yang lemah sekali. Dua-duanya jalannya paling lambat. Sudah jalan aja sudah bersyukur, alhamdulillah. Gimana mau mikir untuk lari? Sedangkan ibu-ibu yang lain lari semuanya kendaraannya. Sampai di Mekah mereka pilih kira-kira ibu yang mana yang banyak uangnya, biar bisa dipilih anak siapa yang akan disusuinya, biar banyak dapat uang. Semua ibu-ibu arah balik dari Mekah balik kampung ke Bani Sa'ad. Siti Halimah baru sampai kota Mekah. Ya, begitu Siti Halimah ngomong sama suaminya, "Bang, kayaknya kita nggak dapat anak nih, Bang." Iya nih, udah pada balik ibu-ibu semuanya, kendaraannya keren-keren semua, cakep-cakep kendaraannya. Kita punya kendaraan biasa-biasa aja, nggak ada harganya, dijual pun nggak laku. Jangankan dijual, kala tersebut ada candaan para ulama, ini kalau dikasih orang pun nggak mau peliharanya, cuman bikin repot aja. Buat apa pelihara begini? Saking parah kendaraannya atau hewan tunggangannya Halimah, Siti Halimah dan suaminya. Maka sampai ke Mekah ternyata ada sisa satu anak. Yang seakan hikmah di balik hal tersebut, kala tersebut Rasulullah dilihat oleh banyak wanita di kampung Bani Sa'ad, tapi Rasulullah tidak menunjukkan wajahnya atau menangis ketika dilihat, dan mereka pun melihat Rasulullah, kasihan, ini anak bapaknya ya nggak ada, sudah meninggal. Apa yang kita harapkan dari ibunya? Bapaknya sudah meninggal, anak yatim, istilahnya uangnya nggak ada. Sudah zaman dulu biasa menelantarkan anak-anak yatim piatu, sudah biasa. Dan alhamdulillah sekarang tidak lagi terlantar, karena kita memperingati atau menyayangi Nabi Muhammad. Sayangnya kita kepada anak yatim itu menunjukkan sayangnya kita dan berusaha dekat sama Nabi Muhammad SAW.
Maka singkat cerita, dapatlah Siti Halimah ini dipilih sama Allah untuk menyusui Nabi Muhammad. Dan Siti Halimah ternyata memiliki garis keturunan yang tidak menikah, tidak bersama suaminya kecuali dengan jalur pernikahan yang sah, yang resmi. Orang tuanya Siti Halimah dan orang tua suaminya pun menikah resmi dan sah dengan cara di zaman jahiliyah. Bukan kumpul jadi gitu loh. Kayak orang kadang yang kurang ajar, kadang dia bilang, ini kenapa bisa tiba-tiba hamil? Ya kayak Siti Maryam toh. Siti Maryam kan hamil tanpa terus ada perempuan sekarang mau ikut-ikutan lahir, terus dia bilang dirinya seperti Siti Maryam. Ya. Astaghfirullahaladzim. Sallallahu alaihi Muhammad. Tetapi Rasulullah ibu susunya pun dari pernikahan yang resmi dan diketahui satu kampung, resmi keluarga dengan keluarga Nabi Muhammad. Siti Aminah dan ayahnya Abdullah pun dengan nanti cerita yang akan panjang, sampai Allah pilihkan kepada Siti Halimah. Begitu pegang Siti Halimah, lihat ini anak, Rasulullah tersenyum dengan Siti Halimah. Kata Siti Halimah kala tersebut, senyuman pertama Rasulullah di masih kecil itu yang menusuk dan mencinta di dalam hatinya Halimah, yang sampai tidak bisa melepaskan Rasulullah SAW. Dari pandangan pertama, anak masih bayi bisa membuat jatuh cinta. Ketika Allah takdirkan Siti Halimah bisa menyusui Rasulullah SAW, maka saat ketika bicara negosiasi sama ibunya sebentar, ngomong sama suaminya, izin Pak, kita kalau balik kampung nggak bawa anak malu, ada rasa gengsi. Orang-orang bawa anak semuanya, kita nggak bawa anak. Nggak apa-apa lah kita bawa anak yatim ini ya. Saya kayak jatuh cinta begitu ngeliat ini anak, senyum-senyum dari tadi sama Siti Halimah. Begitu wajahnya indahnya Rasulullah. Bahkan Ummu Syafa ini mengatakan Rasulullah ketika lahir bantu proses kelahirannya, dan Sayyidina Abbas menceritakan Rasulullah tuh kayaknya request lahirnya. Mau hidungnya seperti apa, matanya seperti apa, bibirnya seperti apa, sempurna, baik, indah, tidak ada yang menandingi keindahan dan kesempurnaan Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka banyak orang yang jatuh cinta ketika melihat Rasulullah. Cintanya bukan cinta yang menjerumuskan kepada syahwat, tapi cintanya yang pasti mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suaminya pun ngelihat, coba saya lihat sedikit, begitu ngeliat, ya udah kita bawa pulang aja, ini anak barokah ini. Begitu dibawa pulang, naik kendaraannya, Rasulullah tersenyum, asinya Siti Halimah yang sudah berhari-hari anak kandungnya itu menangis setiap malam karena asinya tidak keluar. Begitu Rasulullah dipegang, baru mau naik kendaraan himarnya, asinya tiba-tiba penuh dan Rasulullah langsung sodorkan mulutnya untuk minum asi. Di kendaraan dan himar pun berubah keadaannya, bukan lagi menjadi keledai, tapi bagaikan kuda pacu yang lupa bagaimana caranya untuk diam jalannya, lari dengan keadaan yang kencang luar biasa. Suaminya pun yang mengendarai hewan yang sudah tua itu pun berubah keadaannya kala memegang Nabi Muhammad SAW. Maka bayangkan, perhatikan bagaimana hikmah sedikit tentang cerita Nabi Muhammad. Siti Halimah pun terkejut, dan rombongan ibu-ibu yang jalan cepat dengan kendaraannya itu pun disusul oleh Siti Halimah, dan semuanya menengok dan terkejut. Ya Halimah, tadi dengan kendaraan yang lemah lembut, istilahnya jalan aja udah bersyukur, ini sekarang lari. Halimah, wah ini pasti dapat anak yang betul-betul membawa keberkahan untuk keluarga Halimah dan keluarganya. Dan sampainya di kampung Bani Sa'ad, kampungnya pun berubah menjadi kampung yang luar biasa. Untanya yang tadinya sudah tua tidak mengeluarkan susu lagi, ketika Nabi Muhammad sampai di kampung Bani Sa'ad mengeluarkan susu yang sangat luar biasa. Kata Siti Halimah, di malam itu kami baru pertama kali tidur nyenyak karena satu rumah dalam keadaan kenyang. Anaknya minum asinya banyak, beliaunya minum susu unta, suaminya minum susu unta yang menghasilkan asinya banyak, sampai Rasulullah dan saudara susunya pun tidur dalam keadaan nyenyak. Dan Siti Halimah menceritakan, ketika Rasulullah bersama kami di rumah, kalau seandainya angin sedang kencang dan memadamkan lampu kami, karena lampu dulu kan pakai minyak tanah.
ketika lampu rumah itu padam karena anginnya yang sangat kencang, maka kami bawa Rasulullah, kami gendong, wajahnya itu kami gunakan untuk penerangan rumah kami. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, begitu indahnya cahaya yang keluar dari wajah Nabi Muhammad di umurnya yang masih kecil. Allah tidak haramkan kita untuk melihat cahaya indah tersebut. Kampung Bani Sa'ad berubah menjadi kampung yang subur, yang tumbuh luar biasa, yang menjadikan hewan-hewan ternaknya tumbuh subur, makan enak, rumputnya tumbuh. Itu hanya sekedar ada Nabi Muhammad di kampung Bani Sa'ad. Ini pelajaran, seandainya kita bawa Nabi Muhammad di kampung kita sekarang, mungkin Allah akan bikin keadaan kita lebih berkah dengan Nabi Muhammad. Dan bagaimana kita membawa Nabi Muhammad kalau kita nggak kenal lebih dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadikan Timika ini, Papua ini, kotanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan anak-anak muda yang mau lebih kenal lagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan salah satu manfaat apa yang disebutkan oleh para ulama tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita seandainya kita bisa pilih, kita pengen hidupnya di zaman dulu ya, di zaman sahabat ya. Pengen nggak disuruh milih zaman sahabat? Seandainya bisa milih pun seperti itu. Tapi yang pertama, Allah itu maha baik sama kita yang hidup saat ini. Kenapa baiknya? Mungkin kalau kita tinggal di zaman Nabi Muhammad, kita nggak akan bisa menghormati dan memuliakan dan mencintai Nabi Muhammad seperti para sahabat mencintai Nabi Muhammad SAW. Kita hidup di zaman sekarang biar kita lebih kenal dengan Nabi Muhammad seadanya, tapi Nabi Muhammad tidak menjadikan kita umat seadanya. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku itu baik untuk kalian dan wafatku itu pun baik bagi kalian. La ilaha illallah. Idza aradallahu rahmatan bi ummatin. Lihat maksud hidupnya Nabi Muhammad baik untuk kita, wafatnya Nabi Muhammad baik untuk kita. Idza aradallahu rahmatan bi ummatin qabada nabiyha qablaha. Kalau Allah mencintai satu kaum, maka Allah akan mengambil nabi sebelumnya. Maksudnya bagaimana? Yang diambil nabinya dulu, yang hidup setelahnya itu orang-orang yang Allah sayangin. Kok bisa seperti itu? Maksudnya bagaimana? Rasulullah menjelaskan, faja'alahu laha faratan wa salafa. Maksudnya apa ya Rasulullah? Agar Nabi Muhammad menyambut kita nanti di hari kiamat. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang yang disambut itu orang yang luar biasa atau yang biasa? Orang menyambut seseorang itu artinya orang itu menyayangi orang yang disambut atau tidak? Orang seperti kita disambut sama Nabi Muhammad kelak di hari kiamat. Sallallahu alaihi Muhammad. Dengan dosa yang begini banyak ya Allah, dengan jauhnya kita dengan kehidupan Nabi Muhammad ya Allah, ya itu yang dibilang wafatnya Nabi Muhammad baik untuk kalian, hidupnya baik untuk kalian, agar kita bisa mendengar ceritanya Nabi Muhammad. Ya salam, kita disambut nanti di hari kiamat dengan Rasulullah. Itu tujuannya Allah wafatkan Nabi Muhammad terlebih dahulu. Dan saat yang kita lakukan saat ini di malam Jumat dengan kajian menceritakan sirahnya Nabi Muhammad SAW, ini yang mengajarkan Nabi Muhammad, wa qul i'malu wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan wahai Nabi Muhammad di dalam ayat Al-Quran, katakan kepada umatmu, apapun yang mereka kerjakan, sesungguhnya kita akan melihat semua yang mereka lakukan. Allah melihat, Nabi Muhammad melihat. Dan kalau Allah melihat kita lagi cerita tentang kekasihnya, apa yang Allah lakukan sama kita? Oh, ini hamba-hambanya lagi cerita kekasih saya Nabi Muhammad. Yang Allah saking menunjukkan kemuliaannya atau agungnya Nabi Muhammad, tidak disebutkan nama Allah, terkecuali Allah sebutkan juga nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Dalam kitab Hasyiah Bajuri disebutkan ketika Nabi Adam diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Adam bertawassul dengan nama Muhammad. Allah bertanya, "Dari mana kamu tahu nama Muhammad?" "Ya Allah, saya tidak menyebut nama Muhammad terkecuali saya yakin nama tersebut nama yang mulia di sisimu. Tidak mungkin Allah meletakkan nama seorang makhluk di sampingnya Allah terkecuali ingin menunjukkan kemuliaan makhluk tersebut." Dari mana Nabi Adam melihat setiap pintu masuk surga tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perhatikan kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Setelah kalimat Allah langsung kalimatnya Muhammadur Rasulullah. Gak ada pemisah bahkan dalam kalimat Allah dan Rasul. Ingin menunjukkan betapa mulianya kedudukan Nabi Muhammad SAW di sisi Allah dan betapa mulianya orang yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya salam. Terus kalau kita mau dekat sama Nabi Muhammad, mau berlebih-lebihan kenalnya, sayangnya sama Nabi Muhammad, salah atau tidak? Tidak. Karena berlebih-lebihan mengenal dengan Nabi Muhammad atau memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya itu jalan untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ente mau dekat sama Allah, mau cara langsung tanpa melalui pintunya, nggak mungkin kita bisa dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Jalannya cuma Nabi Muhammad. Pintu kedekatan sama Allah cuma dari Rasulullah SAW. Maka beruntung orang yang kenal dekat sama Nabi Muhammad SAW. Kampung Bani Sa'ad berubah menjadi kampung yang barokah, yang baik ketika Nabi Muhammad ada di kampung tersebut. Dan kampung kita pun akan menjadi barokah. Rumah kita akan menjadi berkah. Pekerja kita pun menjadi berkah. Perkumpulan kita pun akan menjadi berkah kalau kita sertakan Nabi Muhammad bersama kita. Allah hadirkan Nabi Muhammad bersama kita insya Allah. Dan saat ini Rasulullah lagi ngeliatin kita. Apa yang di Al-Quran? Rasulullah saat ini melihat kita. Mudah-mudahan pandangan beliau saat ini membuat kita bahagia di dunia sebelum di akhirat. Mudah-mudahan pandangan beliau saat ini, apa yang kita lakukan membuat diri kita lebih dekat dan Rasulullah senang dengan perbuatan kita insyaallah. Dan mudah-mudahan pandangannya Nabi Muhammad saat ini kepada kita menghapuskan dosa-dosa kita semuanya, yang sadar dan tidak sadar insyaallah. Mudah-mudahan pandangannya Nabi Muhammad saat ini untuk kita menjadi sebab hilangnya semua masalah di antara umat Islam, hilangnya semua masalah di dalam keluarga besar kita, hilangnya masalah ego, semua masalah di dalam rumah tangga kita, dan hilangnya masalah di negeri kita tercinta Indonesia ini, dan Allah hilangkan semua penyakit hati di hatinya umat Nabi Muhammad SAW insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mau cerita banyak tentang sejarahnya Nabi Muhammad, tapi sedikit-sedikit dulu. Terkadang beberapa orang, beberapa ulama tidak bisa menceritakan panjang tentang Rasulullah karena terbawa. Sedikit cerita tentang Rasulullah, hikmahnya begitu banyak dalam kehidupan kita sehari-hari yang membuat kita takut banyak-banyak cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Karena akan membawa kita terus-terusan sedih, itu pun hal yang bagus. Sedih seperti itu hal yang bagus. Tapi biar sedikit-sedikit kita lebih kenal sama Nabi Muhammad agar menambah rasa penasaran, pengen tahu lagi dong Nabi Muhammad. Pengen cerita lagi dong cerita Nabi Muhammad. Karena dengan cara seperti itu rasa penasaran kepada Rasulullah mungkin yang membuat kita ngebayangin terus Rasulullah. Semakin banyak ngebayangin Rasulullah, mungkin Rasulullah bisa datang dalam mimpi kita malam ini insyaallah. Ya Allah, mudah-mudahan insyaallah. Dan bukan gak mungkin Rasulullah datang dalam mimpi kita. Dan kalau seandainya Rasulullah datang dalam mimpi jamaah salah satunya semuanya, jangan lupa sampaikan salam kita semuanya untuk Rasulullah. Bilang, ya Rasulullah, jamaah di sini semuanya kangen sama Nabi Muhammad. Jamaah di sini semuanya rindu sama Nabi Muhammad. Jamaah di sini semuanya pengen salaman sama Nabi Muhammad dan pengen juga mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah kalau kirim salam itu salamnya pasti nyampe.
Kalau kita mengucapkan salam, pasti salam kita didengar. Dan salam kita pasti dijawab sama Nabi Muhammad SAW. Karena siapa yang mengajarkan ucapan Assalamualaikum? Rasulullah. Siapa yang mewajibkan bagi umat Islam wajib menjawab salam orang lain? Siapa yang mengajarkan? Nabi Muhammad SAW. Kalau kita membaca Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, atau yang biasa dibawa dengan gosidah-gosidah, Assalamu alaik Zainal Anbiya, salam kepadamu wahai Rasulullah. Kira-kira dijawab nggak salamnya? Kalau Rasulullah menjawab, artinya kita akan diselamatkan sama Allah. Cuman kitanya harus banyak-banyak salawat sama Rasulullah. Dan itulah jalannya para ulama, mengenalkan kita lebih dahulu kepada Nabi Muhammad agar kita betul-betul beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya ibadah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian ini sangat penting. Sirah Nabi Muhammad ini sangatlah berarti dan harganya tidak bisa dibandingkan dengan harga. Dan ini kajian insyaallah di malam Jumat, malam yang terbaik dalam setiap pekan, harinya juga hari terbaik. Mudah-mudahan kita lebih dekat lagi dengan Rasulullah SAW dan menjadikan cerita Rasulullah menjadi standar hidup kita di atas muka bumi ini, agar rumah kita, tongkrongan kita, keluarga kita, kerabat kita, anak-anak kita, acara-acara kita selalu menyertakan Nabi Muhammad SAW agar membawa keberkahannya untuk kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan surat Al-Fatihah, kita khususkan untuk Rasulullah, agar Rasulullah bahagia dengan kita, agar Rasulullah juga rindu yang datangnya dari Rasulullah pun terbalaskan dengan rindu dari kita, agar saat ini ketika Rasulullah melihat kita, kita pun ingin juga melihat kepada Rasulullah. Agar bacaan surat Al-Fatihah, Allah jaga mata ini untuk tidak melihat hal yang tidak pantas untuk kita berjumpa dan melihat Rasulullah. Jangan lagi mata ini melihat hal yang murahan yang membuat mata kita tidak pantas melihat Rasulullah. Jangan lagi kita mengucapkan ucapan yang murahan yang membuat ucapan kita nggak pantas berbicara dengan Rasulullah. Jangan lagi kita berpikir pikiran yang murahan, yang rendah, yang hina, yang membuat pikiran kita nggak pantas kita mikirkan Rasulullah SAW. Insyaallah Al-Fatihah dengan niat yang banyak agar Rasulullah datang sebelum wafatnya kita insyaallah. Dan juga kepada orang tua kita, agar Rasulullah juga berkumpul saat ini dengan orang tua kita, guru-guru kita, dan lindungi anak-anak kami selalu dengan pergaulan atau perlindungan yang membuat Rasulullah bangga dengan anak-anak kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan apa yang diniatkan para masyayikh, yang diniatkan para ulama, para sepuh, agar mendapatkan keberkahan yang banyak dan terkabulkan semua hajat, ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.